Assalamualaikum teman-teman, izinkan kami berbagi. Kali ini aku akan memberikan penjelasan singkat mengenai kurikulum. Tolong disimak dan dipahami ya. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum merupakan jantung dalam proses kegiatan pembelajaran di suatu negara yang berisi dasar-dasar sistem pendidikan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran yang melibatkan guru dan murid. Kurikulum dengan pembelajaran sangat erat kaitannya, di mana kurikulum memerlukan evaluasi dari hasil proses pembelajaran. Sedangkan proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kurikulum sebagai pedoman. Dalam sejarah perkembangannya, Indonesia mengalami perubahan kurikulum dari waktu ke waktu. Kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia yang kini belum memenuhi standar mutu yang jelas. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mulai perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1964, 1975, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai perangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu curriculum, yang berarti rencana pelajaran. Kata kurikulum sendiri berasal dari kata currere, yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjajahi, menjalani, dan berusaha. Secara gamblang, kurikulum diartikan sebagai rancangan jumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah. Kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Adapun di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, Konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum adalah suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek dalam pendidikan. Konsep kurikulum dapat juga berarti suatu konsep-konsep yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Menurut Sisod, disebutkan ada 3 konsep kurikulum, yaitu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang. Komponen merupakan satu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau satu komponen saja tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan dari pendidikan tidak akan tercapai. Para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan komponen kurikulum. Ada yang mengemukakan 5 komponen kurikulum dan ada yang mengemukakannya hanya 4 komponen kurikulum. Berikut pendapat para ahli mengenai komponen kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif. Di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program yang telah direncanakan, dan hasil kurikulum itu sendiri. Dalam pengembangan kurikulum, tidak hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan dunia pendidikan saja,
namun di dalamnya melibatkan banyak orang seperti pengusaha, orang tua, peserta didik, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Guru adalah penyusun kurikulum yang tepat. Perkembangan kurikulum tidak luput dari peran serta administrator, ahli ilmu pengetahuan, guru, dan orang tua murid. Terima kasih teman-teman, tetap semangat belajar dan sampai jumpa lagi di pembahasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.